Lovely Tribe, apa kabar? Semoga kalian dalam kondisi baik di situ, tetap sehat dan ya penuh keberkahan. Oke, kali ini aku hadir lagi, Teretenia here dengan pick a card reading. Ya, today's pick a card adalah tentang aku merasa bahwa bulan Januari 2021 ini seharusnya ada banyak di antara kamu yang mulai fokus dengan apa yang kamu inginkan, apa yang mau kamu lakukan untuk hari ini dan untuk hari esok ya, daripada selalu nengok ke belakang. So, ini bukan untuk kamu menengok ke belakang, ini agar kamu udah gak perlu lagi terus-terusan memanifestasi seseorang seperti kamu bertanya-tanya, kita udah lama gak komunikasi, dia lagi ngapain ya gitu. Kemudian kamu menghabiskan waktu untuk stalking media sosialnya setiap hari gitu, hampir setiap waktu. Dan mungkin ini bisa membantu menjawab pertanyaan kamu ya, tentang apa yang sedang dia lakukan sekarang, apa fokusnya sekarang. Dan aku berharap setelah nonton ini udah gak usah dikepoin lagi, gak usah di stalkingin lagi. Oke. So, pilih dengan intuisi kamu. Pile 1, ini pile 2, dan ini pile 3 ya. Kau bisa tutup mata, kemudian tarik nafas yang dalam ya, hembuskan. Muncul di antara ketiga pile ini dalam benak kamu, yang mana yang muncul bisa 1 pile, bisa 2 pile, bisa 3-tiganya ya, yang artinya energi kamu terbagi ke dalam 3 pile ini. Atau kalau kamu nggak bisa lihat apa-apa, mulai buka mata perlahan, kemudian kamu akan melihat salah satu pile ya, seperti menarik kamu untuk memilih. Terlihat lebih jelas, bisa terlihat lebih bersinar, bisa terlihat lebih menarik hati kamu. Oke? Sudah memilih? Aku harus mengingatkan bahwa this is general reading, jadi nggak akan 100% resonate ke kamu. Ada banyak yang nonton video ini, so akan ada begitu banyak energi juga yang aku ambil dan aku dapetin di sini, yang aku tarik. Kita akan menuju kepada pile 1 lebih dulu. Oke? Pile 2 dan 3, sabar dulu ya. Pile 1, kita ketemu sebentar lagi. Hai pile 1, halo. Ini adalah pile yang kamu pilih ya, tumpukan kartunya. So, apa yang sedang dia lakukan sekarang? Apa yang jadi fokusnya dia sekarang ketika kalian gak berkomunikasi adalah dia lagi ngumpulin uang yang banyak karena dia pengen hidup makmur. Karena dia pengen sukses, karena dia pengen mendapatkan kehidupan yang dia inginkan. Ada banyak hal yang dipengenin sama orang ini. Rumah impian, mobil impian, kemudian ya banyak hal ya yang secara materi seperti sedang ingin dicapai, sebuah kemakmuran. Aku merasa bahwa dia seperti seperti kartu ini sampaikan, sedang ingin menunjukkan kepada dunia ya. Oke, dunia, ini lihat aku gitu. Dia sedang ingin ada di puncak dari kehidupannya dia. Tapi aku fokusnya di sini merasa sekali bahwa ini tentang karir ya. Ini tentang karir yang sedang dia fokuskan sekarang. Even bisa juga bisnis. Dia sedang ingin menjadi besar, sedang mencapai mimpi-mimpinya yang besar. Itu yang lagi dia fokusin sekarang, oke? So, prosperity lies ahead, new moon in Taurus dan full moon in Aquarius. Ya, sedang berusaha untuk menunjukkan dan membuktikan. Ini seperti dia lagi pengen membuktikan pada dunia, aku bisa mencapai ini. Kemudian untuk daily activity ya, seperti Six of Cups, kemudian Four of Cups, ada Page of Wands dan Queen of Pentacles ya. Aku merasa dari kartu-kartu ini lebih tentang dia yang sekarang ini sedang fokus untuk menggapai karirnya, mimpi-mimpi besarnya, dan dia juga setiap harinya fokus menyayangi keluarganya ya, orang-orang di sekeliling dia. Dia berusaha untuk meniti segala hal yang dia inginkan. Dia berusaha untuk bisa menikmati setiap harinya dan bersyukur dengan apa yang dia miliki. Menikmati berproses, menikmati bagaimana orang-orang support dia, dan ya itu yang aku dapatkan energinya ya. Ini juga tentang, kalau aku bicara tentang keluarga, ini juga tentang dia yang sedang dikelilingi oleh orang-orang yang merupakan soul family ya. Jadi keluarga jiwanya dia, dan dia sedang menikmati fase itu ya, fase-fase dimana memperjuangkan sesuatu untuk hal yang besar. Aku merasa energinya ya untuk sekarang ini jauh lebih besar lagi dibandingkan energi sebelumnya, tentang bagaimana orang ini seperti lebih gak bisa ngerem diri lagi untuk gak dapetin apa yang dia inginkan, terutama dalam hal keuangan, karir ya.
Meskipun aku juga merasa di sini kadang-kadang ada obstacle dalam diri orang ini ya. Aku merasa kadang-kadang energi ketidakdewasaan itu muncul ya, seperti ya layaknya sebagian besar manusia, di mana sedewasa apapun, sematang apapun, tetap akan ada momen ketika kan hidup nggak selalu up terus ya, akan selalu ada momen ketika down. Tapi kemudian jika kamu mau tahu tentang apa yang dia rasakan ketika dia down, adalah ini tentang sesuatu yang dia merasa kehilangan ya. Bisa jadi dia merasa kehilangan kamu, atau dia merasa kehilangan siapapun di sekelilingnya dia. Kehilangan sesuatu yang membuat dia ya meratapi kehilangan itu. Dan kadang-kadang bisa membuat orang ini tidak fokus dengan hadiah dari semesta, hadiah dari Tuhan, keberkahan ya. Saat kondisinya stabil, dia sangat pandai bersyukur, tapi ketika dia seringkali berada pada vibrasi yang ya rendah, seringkali orang ini kemudian mudah untuk ya bersedih, melihat lagi kehilangan-kehilangan dalam kehidupannya. Dan ya ketika itu muncul, maka dalam diri dia ada satu sisi atau satu titik di mana ketidakmatangan itu ada. Tapi bahwa dia sedang fokus sekali dengan pentacles-nya, dia sedang fokus merawat dirinya, memelihara dirinya. Ini aku rasakan adalah energi seorang ibu gitu ya, yang merawat. Bukan berarti dia harus punya energi feminin atau maskulin, tapi ini juga bukan tentang gender ya. Ketika aku berbicara tentang ibu, bagaimana seorang ibu itu merawat dirinya, kemudian nurturing, memelihara dirinya dan sekelilingnya gitu. Kalau orang ini, aku merasa dengan adanya Queen of Pentacles di sini, dia lagi fokus sekali membesarkan keluarganya, ya, memberi yang dia bisa untuk keluarganya, menafkahi dirinya dan keluarganya, oke? Dan dia ingin ya seperti mengangkat keluarganya dari sisi ekonomi, lebih fokus lagi dengan pencapaian-pencapaiannya yang belum dia dapatkan. Ya. Kemudian aku akan mencoba untuk melihat lagi tentang apa yang dia rasakan saat ini, atau ada di stage mana ya, ada di stage mana dia saat ini dalam sebuah jalan hidup yang seperti apa yang sedang dia jalani. Dalam pencapaian besarnya ini, wow. Oke. Wow. Dia sedang menjalani atau menuai hasil dari apa yang sudah dia lakukan selama ini, aku merasa. Jadi apapun yang terjadi dengan orang ini adalah hasil dari, jadi karma baik, karma buruk itu sedang dia tuai atau sudah dia tuai, kemudian dia seperti kembali menjadi sebuah jiwa yang baru dan fokus sekali. Aku merasa fokusnya itu fokus banget untuk mengejar mimpi-mimpinya, melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya, perpisahan, harus kehilangan orang yang disayangi, dan banyak hal, harus misalnya dalam bisnis tidak begitu baik, kemudian ya kehancuran dan kesulitan hidup di 2020 ini membawa dia kepada sebuah titik kebijaksanaan yang lebih tinggi ya. Dia lebih banyak berbicara dengan higher self-nya dia, dan dia juga lebih terhubung secara religi dengan Tuhan. Ya, dia lebih banyak ibadah, intinya aku merasakannya. So, ya, itu yang aku dapatkan dari pile 1. Intinya adalah bahwa fokus orang ini adalah tentang karir, tentang bagaimana dia memakmurkan dirinya, mensejahterakan dirinya. Dan dia juga sedang menikmati proses itu ya. Perjuangan keras dia lakukan, perjuangan yang ya dia memberikan energi besar sekali dalam upayanya untuk menggapai cita-cita. Itu yang aku dapatkan. So, pile 1, kita menuju pile 2. Ada juga di antara kamu yang memilih pile 2. Kita segera ke sana, oke? Hai, pile 2. Ini adalah tumpukan kartu yang kamu pilih. So, orang yang sedang kamu fokuskan, yang sedang kamu pikirkan sekarang, dan kamu sedang bertanya-tanya apa yang sedang dia jalani dalam kehidupannya sekarang ini adalah tentang bagaimana dia akan membuat sebuah gerakan ya,
akan membuat sebuah action ya. Bisa jadi action ini ke kamu, bisa jadi action ini ke orang lain, oke? Karena ya dia sedang memberanikan diri untuk membuat first move ya, kayak dia nggak mau kehilangan kesempatan lagi dan lain sebagainya. Dia memunculkan itu ya, sisi itu, seperti ke gunung akan kudaki, ke laut akan kuseberangi. Oke, aku dapatkan sense itu. Tapi untuk siapa? Ya, that's the question. Oke. Tapi yang pasti dia seperti sedang ingin mendekati seseorang di sini. Dia sedang ingin menyampaikan perasaannya. Seperti ada sebuah perasaan yang tidak terbendung lagi untuk ingin segera disampaikan. Ya, King of Swords. Dan memanifestasi seseorang dalam kehidupannya dia sebagai bagian dari masa depannya, aku merasa. Karena di sini adalah dia tipikal orang yang fokus dengan masa depan. Dia seseorang yang pekerja keras dan dia punya keberanian itu. Dia punya tekad yang kuat itu untuk bisa membuat apa yang dia inginkan itu dia dapatkan gitu. Kayak gue mau harus gue dapetin gitu ya. Dan dia juga punya ya keberanian dan kekuatan itu untuk tahu apa yang harus dia lakukan agar semuanya tercapai, agar goalnya dia tercapai dalam kehidupan ini ya. Visionnya begitu kuat. Beberapa di antara kaum yang memilih pile 2, dia juga sedang fokus memuliakan kehidupannya ya. Dia fokus dengan bagaimana dia terkoneksi dengan intuisinya, dia fokus bagaimana lebih grounded, terhubung dengan alam semesta. Kemudian dia juga sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan, karir, secara keuangan, layak, mapan, dan dia dapatkan keseimbangan itu. Dia dapatkan harmonisasi itu dalam kehidupannya, ya. Even di sini obstacle-nya yang sedang dihadapi oleh orang ini adalah ada sebuah beban besar yang sedang dia pikul, ya. Aku merasa di sini sebuah beban dan tanggung jawab besar. Bisa jadi dia adalah tulang punggung keluarga, bisa jadi ini adalah tentang ada sebuah hal yang sangat dia inginkan, dan ketika dia belum mendapatkan itu, dia merasa seperti ada sesuatu di pundak dia yang belum bisa dia lepaskan. Ada sebuah, ya dia merasa sebuah desire, sebuah, ya sesuatu yang sangat diinginkan tapi belum tercapai. Kemudian dia membawa itu ke dalam dirinya dia sebagai sesuatu yang berat gitu. Jadi harus dia pikul sendiri, dan ya dia mau melangkah ke situ. Dia mau tidak mau, bisa atau nggak bisa, dia harus dapetin itu. Dia harus mengupayakan sekuat tenaga untuk bisa mendapatkan yang dia inginkan, ya. Dan di sini dia seperti merasa terbebani dengan itu. Even di sini aku juga merasakan tentang ya ada tuntutan dari keluarga dia, ya, keluarga orang ini yang membuat dia merasa tanggung jawabnya begitu besar untuk dia pikul, ya. Sebuah tuntutan dari family, keluarga. Tapi di sini aku juga merasa ada sebuah grup kecil, ya, mungkin untuk 1 atau 2 orang. Seseorang yang sedang kamu fokuskan di sini sedang berusaha untuk pergi, ya, berusaha untuk pergi dari seseorang yang posesif, dari seseorang yang cemburuan, dari seseorang yang membuat dia stuck dan gak bergerak kemana-mana, ya. Atau justru dia sendiri yang sedang berusaha untuk melepaskan diri dari hal itu, dari merasa perlu sekali memiliki sesuatu, merasa perlu sekali untuk terobsesi terhadap sesuatu, terhadap materi atau terhadap orang, dan ada satu sifat cemburu dalam diri orang itu yang sedang berusaha untuk dia lepaskan, ya. Perasaan rakus, sikap yang rakus, kemudian ingin memiliki segalanya, itu berusaha dia lepaskan, karena dia tahu bahwa semakin dia berusaha untuk menggenggam itu, untuk ya membuatnya tidak bergerak kemana-mana, ya, terlalu banyak ketakutan, kekhawatiran, keraguan diri, ya, dia berusaha untuk melepaskan itu. Kemudian ya yang aku sebutkan tadi, share your voice, seperti dia sudah nggak sabar untuk mengungkapkan sesuatu kepada seseorang di sini, bisa jadi kepada kamu, ya, tentang ya apa yang dia rasakan, ingin dia ekspresikan, ya. Dia ingin menyuarakan itu tentang kalau orang ini adalah orang yang sedang berhubungan denganmu, tapi kemudian kalian ada masalah dan seperti ada konflik di antara kalian yang membuat kalian tidak bersama saat ini. Maka seperti dia sebetulnya ingin menyampaikan unek-uneknya, ya, tentang apa yang selama ini tidak pernah bisa dia sampaikan, tentang sebuah kebenaran yang selama ini, perasaan yang sebenarnya ingin disampaikan kepadamu, ya, tapi seperti belum kesampaian, sehingga itu seperti membuat dia merasa terkungkung dan merasa harus segera ngomong nih, gitu. Kalau enggak, dia ngerasa sedih, dia ngerasa terluka, karena seperti ada panggilan itu bahwa aku harus menjelaskan,
duduk persoalannya seperti ini. Dia harus tahu apa yang aku rasain, apa yang aku pikirkan. Oke, ya. Kita akan lihat lagi. Apapun itu yang terjadi di antara kalian, aku merasa seperti akan ada sebuah awal yang baru. Kalau tadi ada Aries, ya, kemudian di sini juga ada Libra energy, ya, Aries dan Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus, oke? Nggak harus zodiaknya adalah Libra atau Aries atau Aries. Pada akhirnya di sini seperti akan ada sebuah awal yang baru untuk hubungan kalian, mungkin akan ada sebuah, ya, dia akan melakukan sebuah action, ya, karena dia yakin terhadap sesuatu, bahwa ada yang masih bisa dibalansin, ada yang masih bisa diperbaiki gitu. Seperti balance, ya, seimbang, kemudian adil, keadilan itu bisa didapatkan, ya. Atau untuk beberapa, seperti aku merasa bahwa ini tentang dia yang sedang berusaha untuk mendapatkan keadilan, bisa berurusan dengan hukum, ya, untuk 1 atau 2 orang saja. Dan apapun itu, tapi energinya secara keseluruhan adalah bahwa dia sudah mengalami banyak hal dalam kehidupannya, sehingga ada awal baru yang indah, ya, even itu dengan kamu ataupun dengan kehidupan dia sendiri, ya, karena ada sebuah keyakinan di situ, ada sebuah, ya, dia lebih terhubung dengan semesta, ada sebuah energi di mana dia berusaha untuk menyelaraskannya sehingga dia mendapatkan keberkahan itu. Dia belajar dari masa lalu, ya. So anyway, itu untuk pile 2, dan sekarang kita akan menuju ke pile 3. Ada yang ikut aku ke sana? Ayo, kita ke sana. Orang yang kamu fokuskan sekarang, yang kamu gak ada komunikasi sama dia, ini sedang menantikan sebuah jawaban, ya. Dia sering mempertanyakan tentang kehidupan yang sudah dia jalani kepada Tuhan, kepada semesta, dan dia sedang menunggu jawaban itu. Full moon in Gemini, ada energi Gemini di sini. Kemudian ada juga satu fase di mana kehidupannya sekarang ini adalah tentang dia sedang menghadapi ujian komitmen, oke? Ujian komitmen bisa tentang komitmennya bersama dengan orang lain, bisa tentang komitmennya kepada dirinya sendiri, tentang seberapa dia teguh kepada kebaikan, kepada kebenaran. Itu yang aku rasakan, ya. Tapi kemudian bahwa ketika ujian tentang komitmen ini terjadi, aku juga merasa ini adalah tentang fokusnya dia yang sekarang, di mana dia sedang fokus untuk bisa memberi lebih banyak kepada sekelilingnya, ya. Dia sedang fokus untuk, ya, aku merasa di sini dia fokus untuk memberikan sesuatu yang dia tidak berikan sebelumnya. Jadi ada sebuah kesalahan di masa lalu ketika dia tidak benar-benar mengasihi orang lain, ya. Kemudian dia seperti mendapatkan pelajaran dari itu, dan dia belajar sekarang untuk lebih menghargai orang lain, lebih tahu bagaimana cara memperlakukan orang lain, apa itu arti sharing and giving, apa itu arti, ya, memberi sesuatu dengan tulus, ya. Di pelajaran di masa lalu, ya, dalam kehidupannya seperti dia tidak benar-benar baik melakukan itu, sehingga akhirnya ujiannya kali ini adalah tentang itu. Sebuah komitmen untuk lebih mengasihi, sebuah komitmen untuk lebih berbuat baik, ya, sebanyak-banyaknya berbuat baik kepada orang-orang di sekelilingnya dia, aku merasa. Tapi kemudian di sini juga ada Ten of Swords, yang artinya adalah bahwa, ya, orang ini menghadapi sebuah fase di tahun-tahun sebelumnya, sebuah kegagalan besar dalam kehidupan dia yang membuat dia merasa begitu terpuruk, begitu terluka, begitu tersakiti. Dan sakit itu seperti sakit yang paling sakit, yang tidak bisa lebih sakit daripada itu lagi. Kemudian dia mau tidak mau harus bangkit dan mengawali sebuah awal yang baru, mengawali sebuah kehidupan yang baru. Dengan adanya, ya, perjalanan hidup yang tidak mudah yang dia lalui. Tapi aku juga merasa di sini ada sebuah grup kecil yang memilih pile 2 ini, bahwa seseorang di sini juga sedang menantikan sesuatu, ya. Seseorang di sini yang jauh dari kamu dan tidak ada komunikasi ini sedang menantikan sesuatu di mana ada jarak di situ. Aku merasa ada lautan yang memisahkan. Bisa jadi ini adalah berpisah daerah, berpisah tempat. Ini bisa dipisahkan oleh pulau, bisa benua bahkan, ya, bisa beda negara, bisa beda pulau. Tapi kemudian ada begitu banyak
passion di sini, yang artinya aku merasa ada rindu di situ, kemudian ada perasaan yang dalam di situ, dan dia melihat dari kejauhan tentang bagaimana seseorang yang di seberang sana, gitu, seperti sedang memikirkan apa yang sedang dia lakukan. Sama halnya seperti kamu yang sedang berpikir tentang apa yang sedang dia lakukan sekarang ya, gitu. Dia pun memikirkan sesuatu tentang seseorang di seberang samudera itu, seberang lautan itu, apa yang lagi dia lakukan di sana. Aku merindukannya, anyway, ya. Tapi, ya, ini semacam sebuah perasaan, sebuah desire untuk terhubung dengan seseorang, tapi ada samudera itu, ada jarak yang begitu jauh itu. Bisa jarak dalam arti yang sebenarnya, bisa di sini adalah ya bahwa ini adalah jarak tentang dua hati yang tidak bisa bersatu karena sesuatu hal, ya, banyak hal aku merasa. Kemudian Knight of Pentacle, meskipun berjalan lambat ya, meskipun berjalan tidak mudah bagi orang ini dalam kehidupannya yang sekarang, tapi setidaknya berjalan gitu. Meskipun tidak selalu di awal tahun ini yang dia dapatkan adalah segala hal yang seperti instan ya, seperti dapetin, kalau dia lagi pengen kaya kemudian cepet banget bisa dapatkan kekayaan itu, kalau dia lagi pengen dapetin cita-citanya seperti mudah sekali baginya mendapatkan cita-cita itu. No, aku merasa di sini lebih tentang dia yang berupaya keras ya, ada sebuah upaya dan usaha di situ yang begitu keras, tapi kemudian ya pelan tapi pasti. Tapi lambatnya memang agak sedikit lambat karena harus ada clearing ya, beberapa seperti harus ada pembersihan dulu tentang ya, pembersihan di sini bisa jadi tentang karma baik karma buruk, apa yang dia tabur dia tuai. Tapi aku merasa bahwa ujian tentang komitmen dia terhadap dirinya sendiri, terhadap jiwanya untuk tumbuh menjadi lebih baik, itu yang sangat mendominasi di sini ya. Dan dia akan segera mendapatkan jawaban tentang pertanyaan itu ya. Full moon in Gemini, aku akan lihat lagi pada path apa dia sedang berjalan sekarang. Mungkin beberapa seperti sedang ingin traveling ya, seperti ada sebuah keinginan untuk traveling yang begitu besar. Bisa jadi traveling ini untuk menemuimu ya. Ya, the world, the magician, and also death, rebirth ya. Aku merasa di sini seperti spiritual awakening ya, seperti sebuah perjalanan spiritual yang tidak mudah yang dilalui orang ini dan akan membawa dia pada sebuah kelahiran baru, sebuah jiwa yang baru akan lahir dari itu ya. Dan mungkin beberapa di sini juga aku merasa bahwa dia berusaha untuk membuat sebuah cycle berakhir dalam kehidupannya, sebuah cycle di mana ada begitu banyak energi negatif di situ. Dia berusaha untuk membuat sebuah batasan agar tidak lagi ada energi negatif itu. Kemudian dia mendapatkan dunianya di mana dia mendapatkan happiness, kebahagiaan. Dia menyelesaikan misi hidupnya ya. Dan akhirnya dia memanifestasi itu, energi yang positif dalam kehidupannya dia, dan dia mendapatkan rebirth ya. Dia mendapatkan sebuah perjalanan baru, sebuah cycle baru dalam kehidupannya dia. So, pile nomor 3. This is beautiful anyway, dan aku berterima kasih sekali untuk pile 1 dan pile 2 yang sudah memilih dan yang sudah nonton pick a card kali ini. Aku berharap bahwa apapun yang disampaikan di sini, this is general reading, so ambil yang resonate dengan kehidupan kamu. Kamu punya filter tentang apa yang perlu kamu yakini dan tidak. Jadi bijaklah dengan itu. Okay? I'll see you in the next video guys. Take care and stay healthy.